Dalam drama serial ini berkisahkan seorang gadis muda yang cerdas bernama Qiu Yan dan seorang duke berwajah dingin bernama Liang Yi, yang berubah dari bertarung satu sama lain dengan kecerdasan dan keberanian menjadi saling memahami dan menemani. Qiu Yan adalah putri tertua yang paling tidak disukai dari Qiu Manor. Dia berhasil menuai kebahagiaan selangkah demi selangkah dengan mengandalkan usaha dan kebijaksanaannya sendiri. Langsung saja pada episode 1. Di hari pernikahan Qiu Yan juga merupakan hari kematian suaminya tepat di hadapannya setelah proses tradisi penghormatan yang dilakukan. Hal itu membuatnya terkejut karena itu tiba-tiba untuknya. Semua keluarga panik. Yang tadinya aula itu adalah aula pernikahan kini menjadi aula berkabung. Keluarga He sangat marah karena mereka menganggap kematian putranya disebabkan Qiu Yan. Mereka menuduh keluarga Qiu telah memalsukan basi pernikahan Qiu Yan dengan putranya, kemudian mereka menuntut Qiu Yan untuk dikuburkan bersama putranya. Keluarga Qiu menampik bahwa mereka telah memalsukan basi pernikahan tersebut. Namun keluarga Qiu memanggil peramal yang telah mencocokkan basi tersebut dan benar saja seorang selir dari kediaman Qiu telah membayarnya untuk memalsukan basi tersebut. Qiu Yan melarikan diri dari kediaman He karena ia tidak merasa bersalah atas kematian suaminya. Di tengah jalan ia bertemu dengan Liang Yi. Dia memohon padanya agar Liang Yi mau menolongnya karena dia dikejar oleh orang suruhan keluarga suaminya untuk menangkapnya. Namun Liang Yi tidak mau menolongnya. Akhirnya ia kembali melarikan diri dan bertemu dengan kereta yang ditumpangi ayah dan ibunya. Pelayan menyuruhnya untuk naik ke dalam kereta yang membawanya kembali ke kediaman Qiu. Setibanya di keluarga Qiu, ayah Qiu sangat marah karena selirnya telah berbuat ulah mengenai pernikahan putrinya yang seharusnya tidak terjadi, tapi karena dia telah memalsukan basi tersebut dan mengakibatkan Qiu Yan dalam masalah dan membuat keluarga He malu. Ayah Qiu Yan menghukum selirnya berlutut sepanjang malam. Semua keluarga berkumpul berdiskusi mengenai hal tersebut kepada Nyonya Agung keluarga tersebut. Mereka pada dasarnya sangat tidak menyukai Qiu Yan, memberikan saran agar Qiu Yan dikembalikan ke keluarga He untuk menerima nasibnya untuk dikuburkan bersama-sama dengan suaminya. Qiu Yan datang menghampiri selir ayahnya untuk membawakan makanan. Mereka sedikit membahas mengenai apa yang dialami Qiu Yan dengan air mata buayanya. Dia berkata ia telah merasa bersalah atas semua apa yang dilakukannya, namun pada akhirnya dia menyuruh Qiu Yan untuk kembali kepada keluarga He dengan dalih bahwa itu demi kebaikan keluarga. Qiu Yan sangat marah karena sebelumnya ia telah merasa bersalah dan menganggap putri laki-laki dan perempuan sama saja, namun sekarang ia malah mementingkan putranya. Awalnya Qiu Yan tidak mempermasalahkan mengenai apa yang dilakukannya, namun sekarang ia masih saja egois, dan Qiu Yan pergi. Tiba di tempat mereka berdiskusi, hal itu membuat mereka kaget karena Qiu Yan datang dan bertanya apakah reputasi keluarga Qiu berada pada dia seorang. Kalau begitu dia sangat terhormat. Ayahnya mengatakan mengapa kau datang di saat orang dewasa sedang berdiskusi. Kemudian dia menyuruh Qiu Yan untuk keluar, namun Qiu Yan tidak mau melanjutkan perkataannya bahwa dia akan mati. Mengapa dia harus menaati aturan dan menganggapnya tidak berbakti kepada keluarga. Berbicara hal itu, Qiu Yan menyampaikan kelakuan buruk paman-pamannya di depan Nyonya Agung. Hal itu membuat pamannya sangat marah tentang apa yang dia katakan. Dan menganggap Qiu Yan tidak memiliki sopan santun. Nyonya Agung menghentikan perdebatan itu dan menyampaikan keputusannya agar besok mereka akan mengantarkan Qiu Yan kembali ke keluarga He. Setelah itu tiba-tiba dikagetkan pelayan Nyonya Agung datang mengatakan terjadi sesuatu di aula leluhur. Pada akhirnya mereka pergi ke San untuk mengeceknya. Setibanya di aula leluhur, Nyonya Agung menanyakan apa yang terjadi kepada pelayan.
Pelayan menjelaskan ketika ia melewati aula pintunya sudah terbuka dan seperti ada orang di dalamnya, kemudian dia mengeceknya tapi tidak ada seorang pun di dalamnya, namun dia melihat papan penghormatan Nyonya Selir Zhang Wen mengeluarkan darah. Mereka merasa takut dan menganggap mendiang Nyonya Selir Zhang Wen dating. Paman Qiyuyan mengeceknya dan ternyata papan itu mengeluarkan cairan berwarna merah seperti darah. Dia pun kaget, dan paman keempat Qiyuyun menuduh kakak keduanya yang melakukan santet. Ayah Qiyuyun tidak terima. Sebelum terjadi keributan, Nyonya Agung menyuruh mereka keluar dari ruangan itu untuk meninggalkannya bersama Qiyuyan. Kemudian dia bertanya kepada Qiyuyan tentang hal itu mengapa bisa terjadi. Qiyuyan menjelaskan bahwa Nyonya Selir Zhang tidak terima kalau dia menjalani nasib yang sama seperti dirinya. Nyonya Agung pendapat Qiyuyan mengapa dia ingin dikubur. Qiyuyan menjawab bahwa Nyonya Selir Zhang sangat baik dan penurut, meskipun dia mengalami ketidakadilan dia tetap tidak ingin membalas dendam dan dia berbeda. Kalau dia nanti akan mati, dia akan menjadi hantu dan menghantui seluruh keluarga yang memaksanya untuk mati. Nyonya Agung dan Qiyuyan keluar dari aula leluhur. Kemudian Nyonya Zhang menyampaikan keputusannya lagi bahwa dia tidak akan mengirim Qiyuyan kembali ke keluarga He. Dia meminta putra mahkota untuk membantunya untuk mengatasi masalah antara keluarga He dan keluarga Qiyu. Dia yakin putra mahkota akan membantu karena suaminya telah banyak berjasa pada putra mahkota. Qiyuyan sangat senang karena masalahnya akan selesai, dan ternyata cairan yang dikira itu adalah darah merupakan ulah dirinya bersama pelayannya untuk mengecoh Nyonya Agung agar mengubah keputusannya dari semua papan nama yang ada di sana. Dia memilih Nyonya Selir Zhang karena Nyonya Agung akan percaya karena ia merasa bersalah atas kematian Selir Zhang yang menurut ibunya Selir Zhang pasti tidak rela untuk mati namun ada yang memaksanya. Di tempat kediaman Liang Yi sedang menginterogasi seseorang karena telah berani ngadu secara diam-diam kepada Kaisar untuk membubarkan divisi keadilan miliknya. Dalam laporan itu mengatakan bahwa dirinya sangat kejam, menyiksa bawahan, merendahkan orang lain dan tidak mengampuninya. Tuan Li sangat terkejut karena laporannya itu diketahui oleh Liang Yi. Tuan Li mengatakan Liang Yi sangatlah sombong, semua orang di pemerintahan sudah muak dengannya. Namun dengan dinginnya Liang Yi mengatakan orang yang korupsi 30.000 tael juga termasuk tidak bersalah. Dia bertanya tentang pembukuan yang dibuat oleh Tuan Li. Kemudian dia bertanya siapakah yang menyuruhnya untuk membuat surat rahasia itu. Setelah mengetahui jawabannya bahwa ternyata yang melakukannya adalah divisi senjata karena mereka tidak rela hari mereka akan berakhir, memang divisi keadilan miliknya selalu mendapat kritikan para pejabat pemerintah. Kemudian seseorang datang menghampirinya untuk memberikan surat dari putra mahkota yang isinya agar membantu menyelesaikan permasalahan antara keluarga He dan keluarga Qiyu secara damai. Pelayannya mengatakan jika tuannya ikut mendamaikan dua keluarga itu maka akan menyinggung salah satunya. Namun Liang Yu ingin memanfaatkan situasi itu untuk mendapatkan dukungan dari keluarga He untuk masuk ke dalam pemerintahan untuk investigasi korupsi. Pelayan itu pun merasa kasihan akan nasib gadis dari keluarga Qiyu yang akan dikubur hidup-hidup. Di kediaman Liang Yi mulai melakukan rencananya untuk mendamaikan dua keluarga itu. Dua kepala keluarga itu sedang berdebat. Keluarga He meminta agar nyawa dibayar dengan nyawa sedangkan keluarga Qiyu meminta agar putrinya tidak dikubur. Liang Yi memojokkan keluarga Qiyu, sehingga ayah Qiyu yang memohon ampun atas nyawa putrinya karena itu bukan salahnya namun salah kedua orang tuanya. Liang Yi berkata memutuskan pernikahan itu tidaklah pantas namun membunuh seseorang pun tidak baik, jadi mengambil jalan tengahnya lebih baik. Dia menyampaikan keputusannya untuk Qiyu yang dilarang menikah. Dia akan menjadi vegetarian dan diasingkan ke kuil Jingyun. Awalnya ia berniat untuk berpihak kepada keluarga He namun ia merubah pikirannya. Ia membantu gadis itu untuk tidak dikubur karena ia mengingat akan gadis kecil yang pernah ditolongnya. Walaupun ia tidak mendapatkan dukungan saat ini,
namun dia akan membujuk keluarga He suatu hari nanti. Ayah Qiyuyan menyampaikan keputusan itu kepada putrinya. Dari semua konsekuensi yang diterimanya hanya satu yang tidak, yaitu diasingkan ke kuil Jingyun. Dia berlutut memohon kepada ayahnya daripada dia ke kuil, lebih baik dia jadi pelayan selir agung yang kebetulan mengundang ibunya untuk datang ke istana. Dia bertekad untuk menyenangkan hati selir agung agar ia bisa menjadi pelayan istana. Semalaman Qiyuyan membuat buah tangan untuk hadiah yang diberikan selir agung. Sesampainya di istana, mereka memasuki kediaman selir agung. Selir agung menyampaikan beberapa kata untuk para tamu yang datang di acara ulang tahunnya itu. Setelah itu pelayan mempersilahkan nyonya keluarga Qiyu untuk memberikan hadiahnya. Selir agung sangat menyukai hadiah itu. Ibu Qiyuyan meminta izin kepada selir agung untuk memperkenalkan putrinya dan dia menyampaikan bahwa putrinya membawakan hadiah yang telah dibuatnya. Selir mempersilahkan. Setelah Qiyuyan membuka hadiah yang dibawanya, ia sangat terkejut karena bukan hadiah yang telah dia buat yang ada di nampan itu melainkan batu.